Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Hari ini saya akan memandu instalasi aplikasi Advasi Guru. Setelah Bapak Ibu download file aplikasi, klik kanan pada file aplikasi, kemudian klik Run as Administrator. Kalau ada perintah seperti ini, klik Yes. Nah, ada dua pilihan. Bapak Ibu klik yang paling atas ya, anyone use this computer. Kemudian klik Next. Kemudian klik Install. Nah, setelah Bapak Ibu selesai install, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini dicentang, ya, kemudian klik Finish. Nah, nanti aplikasi akan membuka. Nah, setelah Bapak Ibu install, biasanya versi aplikasinya menjadi versi trial. Ini. Nah, versi trial ini Bapak Ibu bisa diaktifkan menjadi versi penuh dengan cara menyalin kode ini, ID komputer, kemudian kirim WA ke nomor WA yang tercantum di bawah. Kemudian kita salin, klik WA, nanti aplikasinya akan menjadi versi penuh. Versi trial ini, Bapak Ibu hanya diberi kesempatan untuk 5 kali generate EA. Oke. Yang pertama adalah dasar. Data dasar ini Bapak Ibu bisa mengisi identitas sekolah, tahun pelajaran, fase, guru, kemudian nama guru, dan nama kepala sekolah. Kemudian tempat dan tanggal penandatangan dokumen. Kemudian ada fitur tambah mapel. Nah, tambah mapel ini Bapak Ibu bisa menambahkan mapel yang tidak ada di settingan default aplikasi ini. Bisa ditulis saja, kemudian klik tambah. Kemudian, sebelum memulai proses pembuatan Advasi Guru, Bapak Ibu upload kop sekolahnya, kop sekolah potret atau landscape. Tinggal klik ini aja, kemudian kita masuk ke kop sekolah potret, open, kemudian landscape juga sama, cari yang landscape, open, kemudian stempel sekolah, tambahkan juga stempel sekolah, tanda tangan kepala sekolah sama, tanda tangan guru juga sama. Nah, ini data awal. Berikutnya, Bapak Ibu wajib pilih folder up. Dalam folder ini, Bapak Ibu akan menyimpan semua dokumen secara otomatis ke dalam folder yang dipilih oleh Bapak Ibu. Caranya, klik pilih folder, misalnya kita di desktop ya, hasil Advasi Guru. Kita klik sini, kemudian pilih foldernya. Oke. Lanjut ke bagian kedua adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini Bapak Ibu bisa isi. Ini kan sebenarnya opsional. Misalnya ilmu pengetahuan alam sosial fase B kelas 3, kita import CP file Word. CP IPAS kelas 6 gitu ya. CP IPAS kelas 6 berarti kita pilih dulu IPAS, kemudian fasenya fase C kelas 6. Kita import. Kita open. Kita klik OK. Nah, otomatis CP udah masuk. Nah, dari CP ini, kalau kita ingin membuat tujuan belajar, bisa kita klik buat TP dari CP ini. Kita klik saja. Nah, ini IE akan menyusun beberapa TP dan menambahkannya langsung ke bank TP. Kita klik OK. Tunggu beberapa saat, nanti muncul akan jumlah TP yang dihasilkan melalui proses buat TP dengan bantuan IE. Tunggu. Biasanya proses ini sekitar
30 sampai 90 detik. Nah ini 10 TP berhasil dibuat dari CP dan ditambahkan ke bank TP. Lalu kita klik OK. Nah, kita masuk ke TP. Nah, IPAS kelas 6. Ganjil ya, fasenya fase C kelas 6. Nah itu, sudah muncul TP di sini. Ya. Oke, dari semester 1 sampai semester 2. Oke, sekarang fitur capaian pembelajaran sudah saya berikan caranya untuk pengoperasian. Kalau ini sebenarnya opsional, tidak wajib untuk mengupload TP di sini. Langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, ini jantung. Jantung dari dokumen-dokumen yang akan kita kerjakan. Saya pilih dulu. Nah, ini yang saya sudah upload, saya hapus dulu semuanya. Oke. Nah, sekarang kita upload TP. Nah, dokumen TP yang referensi dari saya itu nanti akan saya upload semua di link Google Drive. Di situ ada TP yang bersumber dari eh, Kemendikbudrismen, ada TP yang kebetulan di sekolah saya menggunakan LKS Persada, ada TP dari LKS Persada. Kita pilih, oh ya, sebelum Bapak Ibu upload TP, bisa juga unduh format upload TP-nya di sini. Unduh contoh format Excel-nya. Kita pilih, ini TP IPAS kelas 3 semester 1. Kita open, otomatis nanti akan masuk. Nah, untuk JP-nya sendiri, kenapa 5? Karena saya melihat dari pembagian JP untuk kurikulum terbaru ini kan, untuk IPAS dapat 5 per minggunya. Nah, semester, oh lupa, tadi saya masuknya semester 1 ganjil harusnya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu mau upload TP, ingat, pilih mapelnya, semesternya pilih ganjil atau genap, fasenya fase B, kelas 3. Ini kalau kita mau ngupload IPAS semester 1 kelas 3. Kita pilih ini ya. Kemudian kita upload TP IPAS kelas 3 semester 1. Otomatis akan muncul di bawah ini. Kita upload semester 2 juga. Ya, kita pilih filenya, open. Nah, otomatis semester genap juga masuk. Oke. Ini terkait tujuan pembelajaran lah. Tujuan pembelajaran ini menjadi jantung aplikasi ini. Karena dari tujuan pembelajaran kita bisa membuat ATP, program tahunan, program semester, KKTP, sampai dengan nanti tindak lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke ATP. Misalnya dalam proses pembuatan ATP ini, Bapak Ibu yang pertama adalah pilih mapelnya dulu. Yang sudah diupload TP-nya. Ya, pilih mapel yang sudah diupload TP-nya. Kita lihat IPAS, fasenya fase B kelas 3. Untuk pilihan dimensi profil lulusan, diabaikan saja. Karena nanti kita juga akan minta bantuan IE. Yang pertama adalah Bapak Ibu susun ATP dari Bank TP dulu. Nah, itu akan muncul. Ada TP, materi, alokasi, semester, dimensi, sama kata kunci. Untuk menyempurnakan isian ATP ini, Bapak Ibu sempurnakan dengan IE juga. Kita klik aja. Nah, otomatis IE berproses. Berproses dalam memperbaiki di pilihan dimensi tiap TP-nya sama kata kuncinya. Nah, kalau sudah selesai nanti ada keterangan. Selesai dimensi profil lulusan dan kata kunci telah disempurnakan. Hasilnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah ngupload kop surat, otomatis akan masuk kop sama tanda tangan dan stempel sekolah. Oke, ini ATP. Berikutnya program tahunan. Program tahunan ini mungkin kalau di peraturan Kemendikbudrismen terbaru sudah
sudah menjadi opsional ya, tidak wajib lagi prota dan propesnya, tapi tetap saya masukkan ke dalam fitur aplikasi ini. Kita pilih mata pelajarannya, IPAS, fasenya B, kelas 3, otomatis akan muncul seperti ini. Eh, TP, bab, sama JP-nya. Langsung aja, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik buat program tahunan. Nah, otomatis program tahunan terbuat. Selesai. Sudah dibuat oleh aplikasi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, eh, semua dokumen yang Bapak Ibu buat, itu otomatis akan masuk ke folder yang tadi kita pilih untuk menyimpan dokumen. Berikutnya, program semester. Nah, program semester ini yang wajib Bapak Ibu pilih adalah mapelnya. IPAS, tadi kan kelas 3 IPAS, kelas 3 semester ganjil, JP per minggu. IPAS kan 5, langsung 5 aja. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu di sekolahnya mungkin aturan kurikulumnya beda, monggo disesuaikan. Kemudian sumatif. Apakah akan memasukkan sumatif akhir bab ke dalam promesnya sehingga nanti berdiri sendiri atau tidak? Kalau tidak, pilih kosong saja. Nah, kita hapus saja. Berikutnya, minggu efektif per bulan. Nah, ini monggo juga disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu di sekolah. Bagaimana kepala sekolah dalam penyusunan kaldiknya menyusun Julinya itu ada berapa minggu. Kita pilih 3 minggu, Agustus 4, September 4, Oktober 4, November 4, Desember 2. Lanjut, kita klik buat program semester. Program semester selesaikan, jadi, nah itu muncul jam-jamnya, kemudian ini tanda tangan kepala sekolah dan guru, tuh. Nah, ini yang ganjil. Genap juga sama saja, dibikin saja. Sama. Jadi pembuatan program semester yang utamakan adalah pertama pemilihan mapelnya, kemudian fasenya, pilih semesternya. Berikutnya fitur dari aplikasi ini adalah KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, klik mapelnya IPAS juga, fasenya fase B, cakupannya ganjil nih, semester ganjil, atau bisa 1 tahun sekalian. Nah, berikutnya untuk interval nilai, silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Baru berkembang, monggo dipilih berapa, layak berapa, cakap lah. Cakap ini menjadi batas tuntasnya. Kalau dulu kan kita ada istilah KKM, kriteria keputusan minimal. Nah, ini kalau di kurikulum yang terbaru ini memakai cakap. Misalnya IPAS saya bikin 71. Monggo, untuk nilai-nilai ini terserah, acuan saya tak bikin 71. Kita buat KKTP. Nah, otomatis KKTP sudah langsung dibuat oleh aplikasi. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Sekarang kita buat modul ajar. Di modul ajar ini, Bapak Ibu akan membuat modul ajar dengan bantuan IE juga. Yang pertama, Bapak Ibu pilih mata pelajarannya. Yang tadi kita sudah upload TP-nya kan IPAS. Pilih IPAS, fasenya fase B, semester ganjil. Nah, kemudian dalam pembuatan modul ajar ini ada 2 pilihan. Pertama, pilihan 1 bab untuk 1 modul ajar atau 1 modul ajar atau RP untuk 1 bab. Dia juga bikin modul ajar untuk tiap TP. Kalau dibikin 1 bab, TP yang ada dalam bab tersebut semuanya dicentang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 TP. Otomatis kan tiap TP 5 JP ya. Berarti kalau 5 TP 25 JP. Klik 25. Ya, 25 JP. Nah, begini. Nah, berikutnya untuk dimensi profil ini opsional. Tidak usah dicentang juga masalah, nanti biar IE yang mengerjakan itu. Sekarang setelah
pilihan mapel selesai, kemudian berikutnya semester selesai, babnya selesai, kemudian TP-nya sudah dicenang semua, CP-nya sudah. Berikutnya nanti kita generate modul ajar dengan IE. Bisa juga Bapak Ibu, materinya boleh ditambah atau mengikut materi babnya, panca indera. Kita coba ya, Bapak Ibu bikin modul ajarnya. Proses pembuatan modul ajar kisaran 30 detik sampai dengan 1,5 menit. Oke, jadi Bapak Ibu, modul ajarnya atau RPP-nya kita lihat eh, modul ajar bab 1 25 CP atau 810 menit di Bapak Ibu. Sudah ada nama sekolah, kemudian ada kopnya kalau Bapak Ibu sudah upload kop. Berikutnya ada kompetensi awal, dimensi profil lulusan, TP, pengetahuan bermakna, kerangka pembelajaran, sampai bawah. Ini ada pertemuan satu, karena tadi kan ada 5 TP, jadi 5 kali pertemuan, ada pertemuan satu, sampai dengan terakhir ada pertemuan ke-5. Berikutnya di sini ada rubrik penilaiannya, kemudian lembar aktivitas. Oke, Bapak Ibu, di sini ada foto, tempel gambar di sini. Karena keterbatasan fitur IE, otomatis Bapak Ibu harus mencari gambar untuk memasukkan ke sini. Tinggal kita copy ini aja, kita searching di Google atau kita minta ke Gemini atau ChatGPT. Tuh, berikutnya di sini, ini fitur modul ajarnya. Kalau sudah upload tanda tangan kepala sekolah, guru, ataupun stempel sekolah, otomatis sudah bisa, sudah ada tanda tangan dan stempel sekolah. Sekarang fitur berikutnya adalah LKPD. LKPD. Nah, LKPD ini mengikuti dengan modul ajar, karena LKPD ini adalah bentuknya sebagai lampiran modul ajar. Kita pilih sama seperti modul ajar tadi, IPAS, kemudian kelas 3, fase B, bab 1 panca indera, ya. Kemudian TP-nya kita masukkan semua. Kemudian jenis aktivitasnya, mau individu, berpasangan, atau kelompok. Misalnya saya pilih kelompok, ya. Kemudian langsung aja. Oh ya Bapak Ibu, ini juga ada catatan tambahan. Biar Bapak Ibu mungkin LKPD-nya lebih baik. Monggo misalnya eh, untuk LKPD menggunakan untuk LKPD ditambahkan gambar yang menarik bagi siswa kelas 3. Misalnya seperti itu. Kita langsung klik generate dengan IE. Nah, LKPD selesai. Ini hampir belajar, kemudian identitas kelompok, nama anggotanya siapa aja, kelas, harinya. Nah, ini ada clue untuk mencari gambar. Nah, ini sampai bawah. Lanjut ke assessment. Nah, ini assessment. Ada 2 pilihan nanti, ada formatif, ada sumatif. Pilih IPAS-nya, kemudian fase B, ganjil, bab 1 ya Bapak Ibu. Berikutnya ini kita karena menjadi 1 bab, kita pilih sumatif. Bentuk soalnya monggo, apakah pilihan ganda, urian, atau campuran PG dan urian. Bisa pilih PG dan urian. Jumlah soal boleh 10, 20, 30, terserah. Misalnya kita pilih soal 10. Gaya soal. Gaya soal itu banyak pilihannya. Ada 2 pilihan. Standar dan berbasis literasi numerasi. Atau soal-soal AN ya, NBK. Klik aja. Berikutnya tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran monggo dipilih. Boleh campuran dari mudah, sedang, sukar, dan aplikatif. Atau boleh mudah saja, sedang, sukar, atau aplikatif semua. Kita pilih. Pilih saja. Nah, aplikatif ya Bapak Ibu. Kemudian ini opsi ini monggo sudah ada contohnya, Bapak Ibu tinggal sesuai dengan kebutuhan pada proses pembelajaran Bapak Ibu. Kita klik generate dengan IA ya Bapak Ibu. Soal jadi Bapak Ibu, sumatif bab 1 ada soalnya ini.
1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, pilihan ganda dan urean. Kemudian ada kunci jawabannya. Ada kisi-kisi soalnya. Ya. Ada tujuan, indikator, bentuk, tingkatnya, sedang, aplikatif, atau sukar. Kemudian bacaan. Nah, bacaan ini apa ya Bapak Ibu? Bacaan ini adalah ketika kita mengajar mungkin selain ada buku materi atau buku pegangan guru, ada juga LKS. Kita juga ingin memperkaya bacaan ke anak. Silahkan pilih aja sesuai dengan modul ajar. Mapelnya IPAS, fasenya B kelas 3, ganjil, babnya sama semua. Jenis teksnya misalkan bab atau deskriptif atau ini rekon, prosedur atau dialog. Kita pilih misalkan bab misalnya. Panjang teksnya boleh 100 kata, boleh 180 kata. Kemudian catatan tambahannya monggo disesuaikan. Kalau sudah terisi semua, kalau catatan tambahan opsional Bapak Ibu, boleh diisi, boleh tidak. Kita klik generate. Bacaannya sudah muncul. Materi bacaan IPAS, lampiran modul ajar. Berikutnya fitur yang berikutnya terkait lampiran modul ajar adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini adalah bagaimana program remedial dan program pengayaan dilaksanakan. Ya, di sini ada fitur-fitur terkait program remedial dan program pengayaan. Pilih mapelnya sama IPAS, kemudian fasenya B, ganjil, babnya sama seperti yang belajar tadi ya Bapak Ibu. Kita langsung generate aja. Baca tindak lanjut sudah muncul. Ada program remedial panca indera, berikutnya di bawah ada program pengayaan panca indera. Lanjutnya Bapak Ibu, di sini juga ada fitur soal STS dan SAS. Soal STS dan SAS. Nah, soal STS ini, Bapak Ibu kita misalnya ada STS diselenggarakan secara mandiri oleh sekolah. Bapak Ibu bisa langsung menyusun soalnya lewat aplikasi ini. Contoh mapelnya kita pilih IPAS kelas 3 tadi ya Bapak Ibu. Kelas 3 kita pilih STS. Kalau pas akhir semester ya pilih SAS. Semesternya ganjil. Nah, materinya apa Bapak Ibu? Misalnya hanya materi 2 bab aja, bab 1 dan bab 2. Klik 1 dan 2. Bentuknya apa? Pilihan ganda, isian singkat, dan urean misalnya Bapak Ibu ya. Atau pilihan ganda aja nggak masalah. Jumlah soalnya 25. Kemudian tingkat kesukaran. Boleh proporsional, mudah, sedang, sukar, boleh campuran bertingkat, boleh sedang semua, boleh hot. Kita pilih proporsional aja. Gaya soal, boleh biasa sesuai materi atau bergaya AKM, ada stimulus bacaan. Coba kita pilih bergaya AKM. Sama seperti tadi, kita generate dengan cara klik buat soal STS dan SAS. Muncul juga Bapak Ibu soal STS-nya, 25 soal ya Bapak Ibu ya. Pilihan ganda, isian singkat, dan urean. Petunjuknya ada, soalnya. Oke. Nah, 25 ada kunci jawaban Bapak Ibu, ada kisi-kisi. Komplit. Berikutnya Bapak Ibu soal TKA. Soal TKA juga sama Bapak Ibu. Kebetulan aja saya itu rencana tiap bulan mau mengadakan tryout TKA. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah instrumen itu soal TKA yang sesuai dengan Permendikdasmen terkait kisi-kisinya. Kemudian ada 2 mapel, literasi dan numerasi. Nah, misalnya kita mau buat soal bahasa Indonesia, literasi. Jumlah soal 20 soal. Karena tryout. Atau monggo pilih 25, apa 30, apa 40. Elemennya semua elemen kita pilih misalnya. Proporsional. Dalam arti yang mudah, yang sedang, yang sukar, 30, 40, 30. Atau bisa aplikasi semua, bisa hot semua. Kita pilih proporsional misalnya. Kita buat soal latihan TKA. Oke, soal TKA muncul Bapak Ibu 20 soal.
Acuannya Kerangka Asesmen TKA Pusmendik untuk TKA 2026. Bacaannya ini soal 1-2 sampai dengan 20 soal. Ada kunci jawaban, ada kisi-kisi sampai 20 soal. Ya, Bapak Ibu, itu soal TKA. Berikutnya kokurikuler. Silakan Bapak Ibu pilih tema yang akan misalnya saya pilih tema ini. Gerakan sebagai anak Indonesia hebat. Ini merupakan kegiatan pembiasaan atau lintas mata pelajaran atau tematik. Misalnya kita kegiatan senam, ganjil, kemudian pilih lingkung. Lah, kalau ini mau nambah lagi boleh. Tambah lagi misalnya temanya sekolahku hijau dan bersih. Lintas materinya lintas mapel. Ya, kalau sudah buat program kokurikuler tahunan. Muncul Bapak Ibu kokurikuler tahunan. Nah, sekarang kita buat rencana kegiatannya. Misalnya rencana kegiatan ini kita copy saja dari sini. Jumlah CP-nya 36. Kita buat rencana kegiatan kurikuler muncul Bapak Ibu. Sampai terakhir. Berikutnya lanjut ke instrumennya, instrumen penilaiannya. Formatif dan sumatifnya untuk kegiatan kokurikuler. Muncul ya Bapak Ibu ya, instrumen asesmen kokurikulernya.